Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu Guru dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat ya di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Untuk anak-anak ya, semangat belajar dan terus mengikuti channel Belajar Berbagi untuk belajar mengenai soal-soal, mengenai pembelajaran, mengenai cara belajar dan informasi pendidikan lainnya. Baik Bapak Ibu Guru, anak-anak semuanya, mari kita ikuti ya video channel Belajar Berbagi. Yang pada kali ini kita akan bahas mengenai soal sumatif tengah semester 2 tahun pelajaran 2022-2023 untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 fase B semester 2. Nah, ini bisa contoh soalnya ini bisa bermanfaat untuk para guru di dalam menyusun soal sumatif tengah semester 2, dan untuk anak-anak bisa untuk berlatih untuk menjawab soal-soal sehingga nantinya akan bisa menjawab sumatif tengah semester yang akan diikuti ya. Baik, pertama adalah berilah tanda silang ya, petunjuknya Romawi A, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang tepat. Nomor 1. Wilayah Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu B. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nomor 2. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat diraih berkat adanya B. Persatuan dan kesatuan bangsa. Nomor 3. Berikut yang bukan faktor pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia adalah D. Wilayah Indonesia merupakan pemberian penjajah. Itu salah ya. Itu kecuali. Nomor 4. Rela menyerahkan sebagian tanah untuk kepentingan umum merupakan tindakan yang mencerminkan sikap A ya. Rela berkorban. Nomor 5, sikap yang harus dihindari demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah D. Bangga terhadap kebudayaan secara berlebihan. Nomor 6. Kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dimanfaatkan untuk D. Kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nomor 7. Setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk membela bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan pengamalan ya kesatuan wilayah Indonesia dalam bidang apa? 7C. Pertahanan dan keamanan. 8. Upacara adat memberikan saji ya, sesaji di Gunung Bromo disebut A. Kasada. 9. Lagu daerah yang berasal dari Yogyakarta adalah C. Suwe Ora Jamu. Nomor 10. Bangsa Indonesia terkenal dengan tanahnya yang subur. Kekayaan alam Indonesia yang terdapat di daratan dan lautan mengandung sumber daya alam yang melimpah.
Sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya D. Pohon karet ya. 11. Kekayaan alam Indonesia menjadi modal dan milik seluruh bangsa. Pernyataan tersebut merupakan makna kesatuan wilayah Indonesia dalam bidang apa? D ya. Ekonomi. 12. Ancaman terhadap satu pulau dimiliki bangsa Indonesia adalah merupakan A. Ancaman bersama bangsa Indonesia. 13. Salah satu contoh perilaku menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah D. Memelihara kerukunan dengan sesama warga. 14. Berikut bukan termasuk tujuan dari negara kesatuan Republik Indonesia adalah C. Menciptakan persaingan dunia. Salah ya. Jadi yang kecuali adalah menciptakan persaingan dunia. 15. Perhatikan gambar berikut ini. Kegiatan pada gambar di atas menunjukkan upaya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia di lingkungan B. Sekolah. 16. Negara membentuk badan penegak hukum dan lembaga peradilan. Negara harus menegakkan hukum. Pernyataan yang sesuai dengan informasi tersebut adalah D. Negara berfungsi menegakkan keadilan bagi seluruh warga Indonesia. 17. Setiap warga negara harus menghindari perilaku yang dapat membahayakan keutuhan negara Indonesia. Contoh sikap dan perilaku yang membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia di lingkungan berbangsa dan bernegara adalah A. Merusak fasilitas umum. 18. Kamu melihat teman sekolah sedang mencoret-coret dinding sekolah. Tindakan yang paling tepat kamu lakukan adalah D. Menasihatinya dengan sopan. 19. Berikut bukan sikap yang diperlukan dalam menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang bukan ya. 19 B ya, membanggakan daerah sendiri. Maaf. Ya. 19 ingin menang sendiri ya. 20 mempelajari berbagai tarian daerah merupakan perwujudan dari C. Membina persatuan dan kesatuan. Soal isian ya, Romawi B bagian B, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. 21. Istilah Nusantara berasal dari kata Nusa artinya pulau dan antara artinya berada di antara ya. 22. Jumlah provinsi di Indonesia saat ini adalah 37. 23. Proklamasi mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia, yaitu lahirnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. 24. Sumpah Pemuda merupakan ikrar yang diucapkan oleh para pemuda Indonesia pada tahun 1928. Sumpah Pemuda 1928 berikrar sebagai satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. 25. Bahasa Melayu berasal dari daerah Sumatera, 25. Kebinekaan
Bangsa Indonesia memunculkan suatu semboyan bagi bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 26. Bahasa Melayu berasal dari daerah Sumatera Barat. 27. Upacara pemakaman mayat di dalam gua-gua di Toraja disebut perairan. Tatem ya. Tatem ya. Jadi perayaan ini pemakaman di Toraja itu disebut tatem. 28. Wilayah terluas dari wilayah negara Indonesia adalah perairan ya, yang paling luas adalah perairannya. 29. Orang yang bersifat ramah akan titik-titik banyak orang disenangi ya. 30. Salah satu keajaiban dunia yang terdapat di Indonesia adalah Candi Borobudur. Nah, yang bagian C, jawablah pertanyaan di bawah ini ya, ini uraian ya. Silakan jawab dengan kemampuan kalian ya. 31. Sebutkan upaya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dalam lingkungan sekolah. Yaitu 1. Bisa berperan aktif dalam kegiatan sekolah. Yang kedua, menaati tata tertib sekolah. 32. Sebutkan tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan, yaitu tindakan menyelenggarakan kerjasama antar daerah, menjalin pergaulan antar suku bangsa ya. 33. Sebutkan sikap dan perilaku yang mencerminkan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia di lingkungan masyarakat, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan siskamling. Yang kedua, bisa ikut gotong royong dalam kegiatan masyarakat. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sembarang tempat ya. 34. Sebutkan contoh sikap rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Sikap rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari adalah ya, misalnya mengikuti atau memberikan sumbangan ya, atau iuran dalam rangka kerja bakti misalnya ya. Memberikan iuran bila ada teman yang terkena musibah ya, membantu membersihkan ya taman ya, dengan memberikan misalnya alat kebersihan. Nah, kemudian 35. Indonesia dikenal memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam yang terkandung di tanah air merupakan kebanggaan nasional. Kekayaan alam di Indonesia berupa kekayaan flora dan fauna. Jelaskan maksud pernyataan tersebut. Jadi ya, di sini disertakan kunci jawabannya juga ya. Pertama, kekayaan flora artinya tumbuh-tumbuhan yang hidup di Indonesia. Yang kekayaan fauna artinya hewan yang berkembang biak di Indonesia ya. Nah, ini ada kunci jawabannya. Kemudian ada scoring ya, scoring penilaian untuk Romawi A 20 kali 2 40, Romawi B 10 kali 3 30, dan Romawi C 5 kali 6 30. Jadi total 100 ya kalau betul semua. Baik, untuk Bapak Ibu guru, ini bisa sebagai referensi ya di dalam penyusunan soal sumatif tengah semester genap untuk mata pelajaran PPKN semester 2 kelas 4.
Untuk anak-anak ini sangat baik ya untuk bisa berlatih ya. Nah, terima kasih telah mengikuti video ini, menonton video ini dengan selesai tanpa skip, dan dukung dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, serta share video ini ke grup WA guru maupun anak-anak ataupun para siswa ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di channel Pledno Berbagi dengan mendapatkan file-file gratis dari channel Pledno Berbagi. Sampai jumpa kembali dan salam pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.